Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digarisbawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 183 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Apa kabar blablabla. Apa kabar buat kalian semua? Yang aku harap pasti baik-baik aja ya. Aduh, sumpah pilek ini nyiksa banget. Aduh. Jadi kalau misalnya selama di episode ini dalam menceritakannya itu kata-katanya kurang jelas tuh kan. Mohon maaf banget ya. Soalnya lagi pilek plus batuk. Jadinya ngomongnya agak bindeng bintang gitu deh, kurang jelas gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Ya udah deh, langsung aja kita bacakan cerita horor nih. Sebenarnya nggak nyaman nih ngebacain cerita, tapi karena ini udah kewajiban saya untuk menemani kalian semua, jadi mau nggak mau saya harus menampilkan episode terbaru di podcast kisah horor. Dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Di Kamar Ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Ana, perkenalkan aku Sandi dari Bekasi. Gak pakai basa-basi, langsung aja ya Kak. Aku mau share pengalaman horor aku. Sebetulnya ada banyak hal mistis atau aneh yang pernah aku alamin. Tapi aku share yang satu ini aja dulu kali ya. Jadi ceritanya ini udah lama banget. Pas aku masih SMA sekitar 2008-2009 lah. Tapi kejadian ini gak bisa aku lupain karena memang menurut aku kejadian ini paling jelas banget yang pernah aku alamin. Pada waktu itu kebetulan lagi libur sekolah. Dan hari apanya aku lupa. Sekitar jam 10:30 siang. Jadi kejadiannya itu pas ibuku lagi pergi. Dan aku gak tahu kalau ibu udah pergi dari pagi. Aku bangun sekitar jam 9 lewat. Dan gak lama kemudian
Setelah aku bersih-bersih, aku emang terbiasa langsung nonton TV. Di situ aku gak sadar kalau aku lagi sendirian di rumah. Sudah lebih dari 1 jam nonton TV, gak kerasa perutku lapar banget. Karena emang belum sarapan dari pas bangun tidur. Dari ruang tamu aku panggil ibu berniat nanya bahwa hari ini ibu masak apa. Karena biasanya jam 9 ibuku kadang sudah selesai masak. Bu. Aku panggil tapi tidak ada sahutan. Aku panggil kembali dengan volume sedikit keras. Bu! Gitu ya. Udah masak apa belum? Masih tidak ada sahutan. Di situ aku bicara dalam hati. Oh, mungkin ibu tidur kali ya. Dan aku penasaran nih. Aku bangun dari ruang TV untuk menuju ke kamar ibuku. Sebelum aku masuk kamar, aku panggil kembali. Bu, ibu masak apa hari ini? Dan masih tidak ada sahutan. Aku pun melihat dan mengintip sedikit dari pintu kamar ibuku. Terlihat sangat jelas bahwa ibuku sedang tertidur, namun dengan posisi membelakangiku. Jadi aku tidak melihat wajah ibuku, yang aku lihat hanya rambut dan badan dengan posisi tidur menyamping. Aku bicara kembali dalam hati. Pantesan gak denger, orang lagi tidur. Aku pun melanjutkan menonton TV. Kurang lebih setelah 15 menit kemudian, aku terkejut bahwa ibuku membuka gerbang rumah sambil mendorong sepeda motor. Lantas, aku langsung menuju kamar ibuku dan berniat melihat kembali, dan benar saja, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar ibuku. Sedikit merasa emosi dengan yang aku alami, aku bicara seorang diri di dalam kamar ibuku. Elah, tadi siapa yang tiduran di sini? Sosok wanita ini memang kerap sering muncul menyerupai ibuku. Tidak usil, namun agak menyebalkan. Sering muncul di sekitar kamar ibuku dan di dapur rumah aku. Namun alhamdulillah sudah dipindahkan ke tempat seharusnya. Terima kasih Kak. Oke, thank you banget Sandi buat ceritanya ya. Ini kalau misalnya terjadi sama gue ya, sumpah bete banget gitu. Di saat nyari mama gitu ya, di dalam rumah, oh mama lagi tidur. Gak lama kemudian mama datang dong dari luar. Bete gitu, anjir siapa tadi? Ketemu siapa tadi? Biasanya kalau ada sosok hantu, sosok hantu yang menyerupai orang di dalam rumah ya, orang yang serumah, itu biasanya sosok genderuwo. Katanya sih gitu, karena sosok genderuwo itu bisa menyerupai orang gitu. Tapi setauku sosok genderuwo itu bisa menyerupai sosok orang itu laki-laki. Kalau si wanita ini udah bersuami dan suaminya itu sering pergi gitu. Jadi dimanfaatkanlah sosok Wowo ini untuk menyerupai menjadi suaminya atau bapaknya kayak gitu. Nah gue masih gak tahu kalau misalnya cewek yang menyerupai cewek itu sosok apa. Apakah kuntilanak atau bebek gombel atau juga Wowo juga gitu. Ya itu serem banget sumpah kalau itu jadi gue tuh serem. Bete banget, lebih tepatnya bete karena ya apa ya, udah di rumah sendirian serem, tiba-tiba ada sosok yang menyerupai anggota keluarga. Terus pas gak lama kemudian anggota keluarga itu datang gitu yang dilihatnya. Dan pas dicek di tempat yang kita lihat, wah gak ada cuy, kan serem gitu. Next, lanjut ke cerita berikutnya ya. Kayaknya ini cerita terakhir karena gue udah mulai gak nyaman banget sama ini pilek. Cerita terakhir ini judulnya adalah Asem Growong. Nah ini apaan nih asam growong? Ini baru tahu nih ya gue judul asam growong. Ini cerita dari Kukuh. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Kukuh. Ini cerita dari desaku, kabupaten perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di desaku ada pohon asem gede banget yang batangnya berlubang lumayan gede. Orang-orang biasanya menyebut asem growong. Ini maksudnya asem growong itu pohon asem yang berlubang ya, growong itu. Ini pohon udah lama banget ada. Udah sejak dari zaman ibu masih SD. Tumbuhnya ada di sebuah petak tanah deket sama jalan raya. Sampai tahun kemarin ceritanya si pemilik mau jual ini tanah. Otomatis pohonnya pun harus ditebang. Karena ini pohon terkenal wingit, si pemilik tanah minta izin lah sama si tetua desa. Sebenarnya si tetua desa udah gak ngerestuin pohon itu ditebang. Karena emang ada sesuatu di pohon itu. Tapi si pemilik tanah tetap ngotot buat nebang, dan akhirnya dibikin sayembara buat siapa aja yang mau nebang tuh pohon dikasih gaji lumayan gede. Karena si pemilik tanah ngeyel buat jual, akhirnya tetua desa ngasih pengumuman ke semua penduduk desa jangan ada yang ikut campur saat proses tebang pohon. Bahkan untuk datang lihat prosesnya pun dilarang sama tetua desa. Singkat cerita, udah dapat orang yang mau nebang itu pohon, sekitar 8 orang. Yang pasti bukan orang dari desaku, plus seorang pawang buat ngadain ritual. Setelah ritual diadakan, si pawang bilang kalau Dedemit mau pergi dari situ, asalkan harus disediain sebuah kereta kencana buat si Dedemit jalan-jalan keliling desa sebelum pohonnya ditebang. Isunya setelah pohon ditebang, total 8 orang penebang ini pada sakit-sakitan, terus mati. Dan gak tahu kalau kabar si pawang kayak gimana. Aku juga gak paham kok bisa kayak gini. Nah ini bagian yang merinding kak. Malam hari sebelum pohon ditebang, entah karena kerjaan lagi banyak atau emang lupa beliaunya, jam 11 malam tante aku baru nyampe rumah pulang kerja. Ada om aku lagi di ruang tamu nungguin tante aku pulang kerja. Motor udah dimasukin, pintu ditutup terus dikunci. Baru saja selesai ngunci pintu, kedengeran suara tapak kaki kuda dari arah barat menuju ke arah selatan. Tante aku langsung lemes, merinding gak karuan. Secara gak mungkin itu suara kuda delman yang ada di pasar-pasar buat angkutan umum. Apalagi delman wisata buat nganterin orang-orang. Karena emang jam udah malam banget. Itu pasti suara kereta kencana yang dipesan sama Dedemit asem growong. Sampai akhirnya suara itu kedengeran jelas banget. Karena itu kereta lewat depan rumah. Gak ada yang berani bersuara saat itu. Om aku cuma diem aja di kursi. Tante aku udah lemes senderan di pintu. Orang satu desa gak ada yang keluar rumah. Bahkan untuk sekedar ngintip aja gak ada yang mau. Gak ada yang tahu kemana rute kereta kencana itu pergi. Gak ada yang tahu siapa pengemudinya. Dan gak ada yang tahu apa yang ada di dalam kereta kencana itu. Oke, selesai cuy ceritanya. Ini kayaknya gue pernah lewat di mana ya? Ya perbatasan. Sorry ada orang jualan tuh ya, berisik banget. Di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, bener. Entah itu Sragen, entah itu Ngawi, gue nggak tahu, lupa. Jadi pas gue kesana naik motor apa naik bis ya dulu itu. Pokoknya pas mau pulang ke Jogja itu ya. Bener apa enggak gue gak tahu ya. Itu gue ada ngeliat. Jadi yang episode sebelumnya kan gue cerita tuh ngelewatin alas roban atau apa gue gak tahu. Nah di tengah-tengah alas itu atau di mana gitu ada kereta. Kayak kereta delman gitu. Cuma kereta delmannya itu yang biasa aja, yang bukan kereta kencana yang wah, yang didesain untuk ngedelman atau apa, enggak.
Jadi kereta biasa, kereta ya gerobak biasa, gerobak buat ngedelman, nggak dicat, nggak diplamir, nggak ada apa-apanya, jadi polosan gitu. Dan itu nangkring di deket pohon. Nah itu di deket pohon apa gitu gue nggak tahu. Dan itu udah lama banget, tahun berapa ya? 2010, 2011, 2012 gitu. Pas gue mau pulang mudik ke Jogja gitu. Nah gue pikir ya mungkin apa itu kali ya yang dimaksud oleh si Kukuh ya. Karena mikirnya gue sih itu cuma kereta-kereta biasa punyanya orang ditaruh di situ. Karena emang kan di situ lokasinya kebon gitu kan. Pikirnya kan ada kuda di sana. Terus keretanya itu dibuat ngangkut kayu atau ngangkut rumput dan lain-lain gitu. Atau mungkin itu yang dimaksud seserahan dari si paranormalnya bilang kalau mereka pun pengen ada kereta kencana tuh. Gue nggak tahu. Mungkin ya buat teman-teman semua nih yang lokasinya sama nih sama Mas Kukuh, yang punya cerita sama nih kayak Mas Kukuh dan mengiyakan ceritanya, bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode 182 ini. Udah 3 cerita nih yang aku bacain. Menurut kalian cerita 1, 2, 3 mana nih yang menurut kalian serem? Kalau gue sih jujur cerita kedua ya. Karena itu kayak bete banget kalau itu seandainya yang ngalamin gue sendiri gitu. Sumpah serem sih kalau gue tuh. Nah kalau kalian penasaran, langsung aja dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Jangan lupa juga kasih komentar kalian di setiap episodenya di Noise. Karena di Noise kalian sudah bisa untuk memberikan komentar apa saja. Dan jangan lupa juga kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena kalian semua udah bisa ngasih rating, ngasih penilaian untuk podcaster kesayangan kalian. Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.